Kalian pernah nggak dengar kabar kalau Nazi Jerman pernah sampai ke Indonesia? Tepatnya di daerah Sumatera. Kedengarannya kayak cerita fiksi ya, tapi tunggu dulu. Ada jejak sejarah, dokumen, dan saksi yang bikin cerita ini nggak bisa dianggap bualan doang. Kita bongkar pelan-pelan. Selamat datang di channel Cuma Mampir Just Stop By, tempat kalian bisa dapat cerita konspirasi dan misteri dunia dari sudut pandang baru. Kita bakal bahas pakai data sejarah, teori, dan logika. Jadi, nggak cuma tebak-tebakan. Jangan lupa like, subscribe dulu ya bro. Pertama, kita tarik mundur ke tahun 1930 sampai 1945. Saat itu, Jerman Nazi punya hubungan erat dengan Jepang, yang saat itu juga lagi ekspansi ke Asia, termasuk Indonesia. Mereka punya perjanjian poros dikenal sebagai Axis Powers, Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, Jepang menjajah Indonesia tahun 1942. Dan karena mereka sekutu Nazi Jerman, punya akses khusus di beberapa Asia, termasuk Indonesia. Nggak banyak orang yang tahu, tapi kapal selam Jerman, U-Boat, pernah merapat ke wilayah Indonesia. Ada laporan sejarah tentang kapal selam Jerman tipe U-Boat yang bersandar di Sabang, Aceh. Sabang punya pelabuhan laut dalam yang strategis, cocok buat kapal perang. Salah satu kapal Jerman paling terkenal yang pernah sampai ke Asia adalah U-862, yang bahkan sempat keliling Australia dan Asia Tenggara. Pertanyaannya, ngapain kapal Nazi sampai ke wilayah Indonesia? Beberapa peneliti menduga mereka bawa emas, artefak, atau bahkan teknologi rahasia dari Eropa buat disembunyiin di wilayah aman. Dan Sumatera dianggap aman dari mata-mata sekutu. Di beberapa daerah Sumatera, kayak di Bukit Barisan, ada struktur bawah tanah yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Warga lokal percaya itu bunker peninggalan perang. Beberapa bahkan cerita soal area yang dijaga ketat di era Orde Baru dan nggak boleh sembarangan masuk. Peneliti independen pernah nemuin terowongan tua di hutan Sumatera Barat yang dibuat dari beton super tebal dan struktur Eropa. Nggak mirip gaya arsitektur Belanda, bahkan ada simbol asing di dindingnya. Apakah itu bunker Nazi? Atau mungkin cuma pangkalan rahasia Jepang? Masih jadi misteri. Tapi narasinya nyambung ke teori bahwa Nazi nyembunyiin aset dan pasukan di luar Eropa. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak petinggi Nazi kabur ke Amerika Selatan. Tapi ada juga yang dikabarkan ke Asia Tenggara kaburnya. Salah satunya, dokumentasi dari intelijen Belanda menyebut kemungkinan adanya pelarian Nazi ke Hindia Belanda. Beberapa nama yang dicurigai bersembunyi di Asia nggak pernah tertangkap sampai detik ini. Ada juga yang berubah identitas dan hidup normal. Kemungkinan besar mereka kabur ke wilayah yang waktu itu nggak terlalu diawasi, kayak pedalaman Sumatera. Kenapa Nazi milih tempat sejauh itu? Ada teori bahwa mereka bawa teknologi canggih kayak jet tempur, senjata elektromagnetik, bahkan dokumen riset biologi yang waktu itu dianggap terlalu berbahaya buat jatuh ke tangan sekutu. Kalau benar ada bunker, bisa aja isinya bukan cuma artefak, tapi juga teknologi atau informasi yang sekarang masih dikubur. Dan kalian tahu sendiri, Indonesia itu luas dan banyak hutan yang belum dijamah. Jadi, apakah Nazi beneran pernah ke Sumatera dan nyimpen sesuatu? Kita nggak punya bukti final,
Tapi potongan sejarahnya cukup buat dijadiin hipotesis serius. Buat kita, ini jadi pengingat bahwa Indonesia punya peran besar di peta dunia, bahkan dalam sejarah yang disembunyikan. Jadi, selalu penasaran, selalu kritis. Kalau kalian punya info atau cerita lokal saat ini, tulis di kolom komentar. Jangan lupa support channel gue ini dengan cara subscribe, karena kita bakal terus kupas sisi gelap sejarah yang gak banyak orang berani ngebahasnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.